You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau Allah yang memimpin hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di tahap ketika kami akan menyelesaikan pendidikan kami di SMA, Tuhan juga tetap memimpin kami memasuki tahapan hidup kami selanjutnya. Kami rindu pagi hari ini waktu kami akan bersama-sama membuka firman-Mu, mendapatkan wawasan. Tuhan tolong kami, agar kiranya semua ini jadi bekal sebelum kami juga menapaki hari-hari ke depan. Kami tahu masa depan mungkin bagi sebagian kami begitu menakutkan, tetapi kami pun belajar percaya bahwa tangan kasih Tuhan sungguh nyata dan sungguh hadir dan tidak pernah meninggalkan kami. Waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihan-Mu, juga interaksi tanya jawab di antara kami, menolong kami juga bisa memahami materi ini dengan lebih tepat, lebih baik, dan sesuai dengan konteks pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang menuntun kami ke masa depan, kami berdoa dan berserah untuk sesi pagi ini. Amin. Iya. Saya mulai dengan slide ini ya, bahwa seringkali ketakutan akan masa depan menjadi salah satu ya. Dalam satu survei yang saya baca, ada 3 ketakutan orang muda yang terbesar. Ada 3 terbesar, itu salah satunya masa depan, future. Lalu ada juga ketakutan akan kegagalan, failure. Dan juga yang ketiga adalah ketakutan akan kesepian. Wah, dan hari ini kita mau fokus melihat kepada ketakutan akan masa depan ya. Kalau kita mau bicara masa depan, mungkin untuk beberapa orang yang sudah jelas nanti habis ini what next, mungkin nyaman aman aja ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin masih bimbang, masih ragu, atau mungkin sudah coba ini dan itu masih gagal, nah itu juga jadi pergumulan. Tetapi dalam kehidupan sebenarnya setiap tahapan kehidupan itu punya pergumulannya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut dengan berbagai ujian dalam hidup. Karena ujian dalam hidup itu adalah sesuatu yang akan mewarnai perjalanan hidup kita sampai kapanpun. Tidak ada hidup yang seperti jalan tol bebas hambatan. Tapi kalau tol di Indonesia pun macet begitu ya. Nah, di situ kita jadi menyadari bahwa yang namanya pergumulan hidup itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau begitu, teman-teman sekalian, masalah utama kita bukannya tidak mau pergumulan, karena pergumulan pasti ada. Ujian, tantangan pasti ada. Tetapi bagaimana sikap yang tepat waktu kita menghadapi pergumulan itu? Jadi jangan minta hidup tanpa pergumulan. Gak ada hidup seperti itu. Ya, tetapi mari berpikir dengan dalam, berpikir dengan tepat. Bagaimana ketika saya harus menghadapi pergumulan, termasuk pergumulan akan masa depan. Saya harap kita tidak jadi orang yang takut, tidak jadi orang yang lari dari kenyataan, tidak jadi orang yang seolah-olah mengatakan tidak ada masalah, tetapi mari kita belajar jujur dan menghadapinya. Dan bagi kita orang-orang yang mengenal Tuhan, saya pikir disinilah letak pentingnya pengenalan akan Tuhan. Jadi ada yang bilang sama saya ya, kadang-kadang, "Kak, takut nih mau ujian ini, Kak, mau ujian itu." Saya pikir ya hidup itu rangkaian ujian ya. Coba tanya sama Bapak Ibu guru. Sampai sekarang pun setiap kita masih mengalami tanda kutip ujian. Dan ujian itu sebenarnya menolong kita menghadapi lebih baik lagi kehidupan. Jadi emangnya selesai ujian nasional nggak ada ujian lagi? Nanti ada ujian masuk perguruan tinggi. Mungkin juga nanti setelah masuk perguruan tinggi emangnya selesai ujian. Nanti ada mid test, ujian tengah semester. Nanti ada UAS, ujian akhir semester. Nanti bikin skripsi. Nanti kemudian ada ujian
skripsi. Setelah itu emang kenapa? Oh, masih masuk lagi, ada ujian cari kerja, masuk kerja dan segala macam. Nanti sesudah itu pun ada ujian-ujian kehidupan yang mungkin tidak ada kelasnya, tapi ada realitanya. Kalian harus menghadapi ujian dengan misalnya sakit penyakit kalau terjadi, menghadapi ujian dengan sulitnya kehidupan, menghadapi ujian bagaimana memilih pasangan hidup, bagaimana memilih, kalau sudah memilih pun, habis itu ada lagi pergumulan akan mempersiapkan pernikahan. Habis mempersiapkan pernikahan, ada lagi ujian menjalani pernikahan. Nanti kemudian ada lagi ujian bagaimana memiliki anak, keturunan, dan seterusnya. Jadi hidup itu sebenarnya rangkaian dari sebuah perjalanan yang di dalamnya ada banyak lika-liku. Tapi yang penting adalah kita sadar ada Tuhan. Ya, jadi jangan lagi, sekali lagi, jangan minta hidup tanpa pergumulan. Karena nggak ada hidup kayak begitu. Tapi mintalah penyertaannya di dalam kita menghadapi setiap pergumulan. Saya pikir itu doa yang tepat untuk kita minta. Ayat yang saya pilih pagi ini adalah Amsal 23. Ayat 17 dan 18, ayat yang terkenal sekali. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kadang-kadang orang cuma senang ayat 18. Wah, masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Lupa ada ayat 17. Apa yang dikatakan ayat 17? Takutlah akan Tuhan senantiasa. Nah, kalau kita takut akan Tuhan senantiasa, barulah ayat 18 jadi sesuatu yang kita yakini. Masa depan sungguh ada. Sedih sekali kalau kita berpikir hanya masa depan, kita lupa kehadiran Tuhan. Harusnya kita punya pemahaman, we face the future with God. Kita menghadapi masa depan bersama dengan Tuhan. Nah, jadi pagi ini Kak Alex ingin kita belajar sedikit ya dari firman Tuhan. Apa sih artinya Tuhan memimpin hidup kita? Kalau kita suka dengar Tuhan memimpin hidup kita, apa sih maksudnya? Itu biarlah bukan hanya jadi jargon kekristenan, tetapi kita bisa memahami beberapa konsep pagi ini. Yang pertama yang saya ingin ingatkan, bahwa kita adalah manusia yang pertama dan terutama adalah makhluk yang dicipta oleh Allah. Nah, itu jangan lupa. Kita bukanlah makhluk yang independen. Manusia, sejak kita memahami firman Tuhan, maka kitab Kejadian yang mencatat awal mula segala sesuatu menuliskan bahwa Allah yang menciptakan manusia. Dan Allah yang menciptakan manusia ini, Allah yang menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. God created man in His own image. Nah, ada banyak implikasi dari hal ini. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Tetapi satu hal yang Kak Alex ingin kita refleksikan pagi ini. Ketika saya membaca satu tulisan, dia mengatakan atau menanyakan kalimat begini. Kalau Allah benar menciptakan manusia, maka pertanyaannya, Allah menciptakan manusia pertama kali untuk siapa? Bukan untuk apa ya? Untuk siapa? Waduh, itu waktu saya renungkan, iya juga ya. Waktu Allah menciptakan manusia pertama kali, Allah tidak menciptakan manusia untuk hal-hal yang lain, tetapi saya mengutip doa dari Santo Agustinus. Santo Agustinus mengatakan dalam doanya, Tuhan, Engkau menciptakan kami bagimu. God, you created us for your sake. Untuk dirimu. Ini jadi satu hal yang menarik loh. Bahwa Tuhan menciptakan kita untuk dirinya. Berarti Tuhan merindukan ada relasi antara kita dengan Dia. Allah kita bukan Allah yang mencipta, setelah cipta Dia tinggal, sudah selesai, tidak ada hubungan sama yang dicipta. No, tapi Allah merindukan, Dia menciptakan kita bagi dirinya. Karena itu dalam doa Santo Agustinus dilanjutkan begini. Ya Tuhan, Engkau menciptakan kami bagimu, dan hati kami gelisah
sebelum kami beristirahat padamu. Wah, itu kalimatnya luar biasa. Di dalam bahasa Inggris punya penggunaan kata yang ada sedikit permainan kata ya. Karena dia mengatakan, and our soul, dan jiwa kami, hati kami, and our souls are restless until they find rest in you. Wah, menarik ya. Hati kami ini gelisah sebelum kami beristirahat padamu. Kenapa? Karena memang kami diciptakan untuk dirimu ya Tuhan. To have personal relationship with God. Karena itu satu kalimat yang dituliskan oleh Nicky Gamble, seorang pendeta di Inggris, dia mengatakan kalimat ini. Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Nah, jadi teman-teman, Kak Alex ingin yang pertama kali kita ingat waktu bicara masa depan, bahwa engkau dan saya diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Karena itu relasi dengan Allah itu penting buat hidup kita. Saya pikir kita tidak sekadar ada di sekolah Kristen, sekolah Metodis, yang apa-apa kebaktian. Nanti masuk kelas ada devotion, morning devotion, baca renungan, baca Alkitab. Itu bukan sekadar ritual, tetapi itu adalah kebutuhan kita yang dicipta oleh Allah. Karena itu Kak Alex tidak tahu kalian akan masuk kemana. Ada yang mungkin akan siap bekerja, ada yang mungkin akan masuk kuliah. Mungkin di kuliahmu nanti tidak ada lagi kebaktian setiap pagi sebelum mulai kelas. Mungkin di pekerjaanmu nggak ada kebaktian gitu ya. Tetapi biarlah kesadaran dan kebergantunganmu kepada Tuhan dalam relasi pribadimu dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang kamu terus bangun seumur hidup. Itu bukan cuma nostalgia SMA. Wah, waktu kita di SMA Metodis ya, apa-apa kebaktian, apa-apa baca Alkitab. Ah, sudahlah, itu masa lalu. Oh, sudah. Sekarang saya sudah kerja, sekarang saya sudah kuliah. Ini hidupku. Saudara, jangan sampai kita lupa, ini bagian penting dalam kehidupan. Nah, sekarang saya mau masuk lebih jauh. Apa sih arti hidup? Hidup adalah ketika engkau dan saya kenal siapa pencipta hidup kita. Kalau saya misalnya ciptakan sebuah benda, maka siapa yang paling tahu benda itu untuk apa? Ya saya dong yang cipta. Nah, kalau teman-teman mau tahu hidupmu, tujuan hidupmu, kenapa aku ada dalam dunia ini, tanya sama yang menciptakan kita. Jadi saya pikir itu hal yang sangat logis. Makanya kalau kita sekarang lagi bicara masa depan, kadang-kadang ada orang bicara masa depan, nanyanya sama apa? Oh, nanyanya sama bintang minggu ini, nanyanya sama ramalan, nanyanya sama kartu tarot. Itu gobloknya segoblok-gobloknya tuh ya. Nanya kok sama hal-hal yang seperti itu. Makanya ada kutipan bilang begini, kenapa bertanya masa depan kepada bintang? Tanyanya sama pencipta bintang. Ya maksudnya, tanya sama Tuhan dong ya. Tanya sama penciptamu. Bukan tanya sama benda-benda mati. Tanya sama hal-hal yang aneh. Waktu adik saya masih bekerja di sebuah majalah, dia bilang, waktu itu dia datang mewawancarai seorang seorang, kalau kita bilangnya paranormal, saya nggak usah sebut namanya, tapi dia paranormal terkenal ya. Dan adik saya waktu datang ke sana, jadi disuruh tunggulah di ruang tunggunya. Terus dia bilang gini, kaget gua, pas nyampe ke sana banyak banget anak SMA yang datang, mau diramal untuk tanya masa depan. Ini kan ngeri sebenarnya ya. Apalagi waktu itu mau jelang ujian nasional. Zaman-zaman dulu kan ujian nasional tuh menentukan sekali ya. Nggak lulus ujian nasional, udahlah nggak ada masa depan, habis hancur semua gitu ya. Nggak ada hubungannya sama ujian sekolah dan lain-lain. Tapi kemudian orang jadi pingin tahu masa depan, dan kemudian jadinya nanya sama peramal-peramal ya. Dan ini jadi hal yang menyedihkan. Arti hidup ketika engkau dan saya mengerti siapa yang mencipta kita, dan kita punya relasi dengan dia. Nah, ada satu fakta yang menarik tentang hidup manusia. Teman-teman dan saya, sadar atau tidak, setiap kita manusia yang hidup pasti sedang menghidupi sebuah cerita.
Ada satu cerita yang sedang kita hidupi, sadar atau tidak. Dari mana cerita itu? Bisa jadi dari keluarga kita, dari sistem pendidikan kita, dari budaya kita. Jadi sadar atau tidak, each one of us, we are living a story. Nah, ini maksudnya apa sih, Kak? Kira-kira saya kasih contoh begini. Kalau cerita hidupmu yang mewarnai seluruh hidupmu, contohnya, kamu punya cerita adalah hidup ini adalah tentang uang. Maka kalau ditanya, ngapain kamu kuliah? Oh, saya supaya nanti dapat banyak uang. Ngapain kamu kerja? Oh, supaya lebih cepat cari duit. Ada yang kuliah, ada yang langsung cari duit. Apa tujuan hidupmu? Pokoknya cari uang. Jadi uang itu mewarnai cerita hidup kita. Nah, di dalam dunia ini ada banyak isme-isme. Sebenarnya di balik isme itu ada cerita yang ditawarkan. Contohnya, materialisme. Isme itu menawarkan bahwa kesuksesan hidup adalah ketika kita punya materi. Karena itu jadi materialisme. Ketika kamu punya materi, semua diukur dari berapa banyak materi. Contohnya begini juga ya. Nggak ada sebenarnya orang tua ngelesin anaknya matre ya. Ada nggak papa mama pulang sekolah, kamu les ya nak, les matre. Tetapi tanpa sadar, pemahaman materi bisa jadi masuk tuh ke orang tua. Lalu diteruskan ke anak. Misalnya lagi nonton TV, lalu kemudian lihat ada cerita orang di TV. Lalu tiba-tiba mamamu, mungkin ya, mamamu atau papamu bisa ngomong begini. Lihat itu namanya sukses. Lihat mobilnya. Wih, itu kan tanpa sadar masuk tuh. Sukses itu kalau ada mobil, ada materi. Ada lagi yang mungkin konsepnya adalah pendidikan. Nah, lihat itu, hebat sekali, lihat gelarnya. Gelarnya tuh dia ambil S2 dari luar negeri. Jadi akhirnya konsep-konsep kita, cerita-cerita yang membentuk hidup kita itu diberikan dari dunia di sekitar kita. Nah, yang menyedihkan kalau sekali lagi cerita itu bukan cerita dari yang ciptakan kita. Itu cerita hanya sekedar dari dunia, dari budaya, dari tradisi, dari sistem pendidikan. Di mana ceritanya yang dikasih hanya kadang-kadang satu cerita. Kamu sukses itu kalau materinya kamu punya. Jadi seringkali anak itu berpikir gini, gimana membahagiakan papa mama? Oh, waktu itu mama pernah ngomong, itu namanya sukses, uangnya banyak. Cepatlah kau kerja, nanti ajak mama jalan-jalan ke luar negeri. Jadi masuk tuh konsepnya. Oh, saya ingin membahagiakan orang tua dan seterusnya. Sehingga cerita ini memberi makna kepada setiap detail kehidupan. Saya kutip kalimat dari Timothy Keller. Dia bilang begini, orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi, pasti ada cerita besarnya. Kenapa kamu kuliah? Karena uang. Supaya nanti cepat lulus, waktu lulus cari kerja bisa dapat uang. Jadi, kuliah, sekolah, kerja ditempatkan dalam sebuah cerita. Itu ada maknanya waktu ada ceritanya. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana cerita yang membentuk kita? Karena melalui cerita itu seperti sebuah kacamata yang melaluinya kita memandang hidup. Tapi menariknya begini. If life is a story, maka there must be a storyteller. Kalau hidup adalah cerita, mesti ada dong penceritanya, penulis ceritanya. Dan karena kita orang-orang yang percaya pada Tuhan, maka kita juga percaya Tuhan menciptakan kita. Maka harusnya kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan kita pasti punya cerita. Makanya di dalam kekristenan kita mengenal konsep God's Big Story. Ada ceritanya Allah. Nah, saya kasih contoh ya. Saya ambil dari buku yang ditulis seorang teolog perjanjian lama, namanya Bapak Christopher Wright. Dia bilang kalau kita lihat Alkitab, sebenarnya Alkitab itu juga adalah sebuah cerita besar. Yang kalau kita peras Alkitab itu ya, dia bilang Alkitab itu seperti sebuah cerita 6 babak. The Bible is like a drama with 6 acts or stages. Jadi teman-teman lihat ya,
Dia bilang, kita bisa nih jelasin apa itu Alkitab dari gambar ini. Makanya dia bilang, bisa dijelaskan dengan menggunakan 6 simbol ini. Yang pertama ke bawah, yang kedua tanda silang, ketiga dan seterusnya, sampai yang 6 tanda ke bawah. Nah, dia berusaha memberikan nama kepada setiap bagian ini. Yang pertama, itu disebut creation, Allah mencipta. Kita lihat ya, di dalam Alkitab dimulai dengan penciptaan, lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa, fall. Tetapi kemudian kita melihat Allah bukannya lepas tangan waktu manusia jatuh dalam dosa, tetapi Allah menjanjikan juru selamat. Ada promise. Dan Allah yang menjanjikan juru selamat, itulah yang digenapkan melalui kedatangan Kristus yang menebus kita. Ada redemption. Nah, apa yang menarik ini? Akhir dari cerita nomor 6, kalau nomor 1 creation, nomor 6 ini namanya new creation. Bahwa Tuhan janji akan datang kedua kali dan akan memulihkan segala sesuatu, memberikan segala sesuatu yang baru. Makanya kita berharap kepada new creation. Nah, nomor yang kelima ini apa? Kalau kalian lihat urutannya 6 babak ini, kira-kira kita ada di nomor berapa sekarang ya? Ya jelas ya, kita ada di nomor 5. Kan ya jangan bilang, oh saya di nomor 2 kak, saya samping ular waktu itu. Nggak sempat selfie aja gitu ya. Kita ada di nomor yang kelima. Bagaimana kita menghayati nomor yang kelima ini? Apa istilah yang dipakai? Menarik sekali Bapak Christopher Wright menggunakan istilah mission. Jadi perhatikan, ketika Yesus menebus kita, tapi kemudian kan Yesus naik ke surga. Dan kemudian dia memberikan perintah kepada kita untuk menanti kedatangannya. Dan di dalam kita menghidupi babak yang kelima ini, kita percaya ada babak yang keenam. Jadi hidup kita nggak berakhir di sini. This is not the end of the story. Sehingga barulah kita memahami hanya dari gambar ini saja, teman-teman dan saya bisa memahami our life is a mission from God. Jadi kita harusnya find your place in God's story. Di mana posisimu di dalam cerita Allah? Kalau saya kembali lagi melihat ini, jadi sebenarnya konsep Alkitabiah yang tepat begini. Bukannya saya punya rencana, lalu kemudian saya minta, Tuhan sini. Tuhan masuk di rencanaku. Berkati rencanaku. Sebenarnya konsep Alkitab tidak demikian. Konsep Alkitab adalah Tuhan yang punya rencana. Dan Tuhan yang punya rencana itu sedang melibatkan engkau dan saya di dalam rencananya. Lihat bedanya? Saya ulangi. Bukannya saya punya rencana, saya bikin rencana, ini apa yang saya mau, lalu kemudian saya minta perkenanan Tuhan, kasih proposal Tuhan, ACC, setujui. Tuhan masuk di rencanaku. Tetapi sebenarnya kita ini ada di dalam cerita besarnya Allah yang melibatkan kita. Allah yang mengundang kita masuk di dalam ceritanya. Sehingga teman-teman dan saya harusnya menyadari, find our place in God's story. Dan ini bukan cuma ceritanya Allah, tetapi cerita ini adalah firman Tuhan. This is not only a story, but this is God's story. So we need to see our whole life from God's perspective. Kalau kita menghayati hidup kita ada dalam ceritanya Allah, maka seharusnya kita terus bertanya kepada Allah, Tuhan, apa yang kau rindukan untuk aku genapkan di dalam cerita ini? Beda ya, perspektifnya bukan Tuhan ini ceritaku, berkati. Tetapi Tuhan, apa ceritamu? Tolong aku menghidupi bagianku di dalam ceritamu. Teman-teman, ini seperti beginilah ya, Kak Alex kasih contoh. Misalnya, sekarang lagi apa nih? Lagi musim drama Korea. Anggaplah penulis drama Korea terkenal dan dia sekaligus sutradara, sudah nulis naskah yang bagus sekali. Dia nulis naskah yang bagus,
Dia bikin naskah, lalu kemudian dia cari pemeran utama. Wah, terpilihlah ternyata kamu jadi pemeran utama. Dia datang, dia ketemu kamu, lalu kemudian dia kasih naskahnya. Ini naskahnya, ini tulisan drama saya, kamu jadi pemeran utamanya. Pelajari naskahnya baik-baik, supaya kamu tahu apa bagianmu. Nah, jadi ini bukan ceritamu, tapi cerita penulis naskah. Tetapi dia melibatkan kamu. Bagaimana kamu bisa memahami dengan baik peranmu? Baca naskahnya baik-baik. Nah, teman-teman, kita rajin nggak baca naskahnya Tuhan, ya? Ini kan ceritanya Tuhan. Lalu Tuhan ajak teman-teman dan saya masuk dalam ceritanya. Ya baca naskahnya. Gimana saya tahu hidup yang baik? Gimana caranya saya tahu hidup yang jujur? Gimana caranya saya tahu memahami kehendak Tuhan? Bagaimana saya tahu harus menghormati orang tua? Bagaimana saya harus memilih masa depan? Kita harus rajin baca naskahnya. Karena di dalam naskah inilah Tuhan sedang menolong kita menghidupi misi yang sedang Dia berikan kepada kita. Jadi bisa paham ya, bahwa ini satu paradigma yang sama sekali berbeda dengan biasanya kita melihat tentang hidup. Bukan tentang aku, tetapi tentang Dia. Dan Dia yang sedang membawa aku masuk dalam ceritanya. Sejak saya mengerti hal ini, saya jadi sangat memahami bahwa Tuhan itu segala-galanya. Kita bukan cari Dia karena biasanya orang cari Tuhan tuh kapan? Lulus SD, cari Tuhan mau sekolah di mana. Lulus SMP, cari Tuhan mau SMA di mana. Lulus SMA, cari Tuhan mau kuliah apa kerja. Cari Tuhan kalau nanti Tuhan kira-kira nanti kalau kerja apa. Tuhan kalau kuliahnya apa. Nanti cari Tuhan waktu lulus kuliah mau kerja di mana. Cari Tuhan lagi nanti mau menikah sama siapa. Kita tidak cari Tuhan hanya di titik-titik itu, tetapi seluruh hidup harusnya kita jalani di dalam penghayatan akan Tuhan yang punya naskahnya. Nah, jadi pertanyaan penting adalah ini, apa panggilan saya? Nah, kadang-kadang kalau kita bicara begitu, kita jadi ngelihat hidup tuh jadi unik ya. Hidup itu bukan sekadar sebuah hal yang saya jalani, tetapi waktu kita bertanya panggilan, itu berarti apa? Saya menuliskan kalimat ini. Calling is not only about doing something, but about being called to somebody. Kadang-kadang kalau kita bicara panggilan, langsung kita bilang, saya dipanggil jadi apa? Saya dipanggil untuk ngapain? Kita lupa, kalau ada panggilan berarti ada yang memanggil. Jadi sebenarnya konsep panggilan itu jelas sekali kita mengerti ada Tuhan yang memanggil. Nah, kalau ada Tuhan yang memanggil, maka ingat ya, kita lihat konsep dari awal tadi. Allah ciptakan kita untuk berelasi dengan Dia. Dan Dia yang berelasi dengan kita yang berelasi dengan Dia, Tuhan melibatkan kita dalam sebuah cerita besarnya. Dia memanggil kita masuk dalam ceritanya itu. Karena itu jadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana saya tahu panggilan Tuhan? Bagaimana saya tahu apa yang Tuhan mau? Menarik sekali, ada istilah. Ya, coba Kak Alex jelasin istilah sebentar. Kadang-kadang kita bilang masalah mencari kehendak Tuhan. Tapi makin saya pelajari, makanya saya bikin tanda tanya ya. Saya makin memahami bahwa sebenarnya kita tidak mencari kehendak Tuhan, seolah-olah kehendaknya hilang. Atau kadang-kadang kita berpikir gini, kayaknya Tuhan itu mesti disogok-sogok gitu. Wah, Tuhan, apa sih maumu? Ayo dong Tuhan, kasih tahu. Saya udah doa nih Tuhan, saya udah puasa nih Tuhan, saya udah rajin baca Alkitab nih. Tuhan mau apa sih? Tuhan mau apa sih? Ayo dong kasih tahu Tuhan. Jadi kita suka seringkali merasa Tuhan itu sedang menyembunyikan kehendaknya bagi kita. Lalu nanti kita mesti baik-baikin Tuhan. Lalu nanti Tuhan bilang, nih, saya kasih tahu nih. Nih, ambil. Kadang-kadang kita berpikirnya begitu. Sehingga sekali lagi saya tanda tanya tuh. Apakah tepat ya konsep mencari kehendak Tuhan?
seolah-olah itu sesuatu yang tersembunyi, yang hilang, yang Tuhan tidak mau kita tahu, atau Tuhan suruh kita nebak, coba benerin dulu hidupmu, nanti baru kau tahu. Saya melihat tidak demikian. Mazmur 32 ayat 8 dan 9 menjadi ayat yang saya angkat buat kita pagi ini juga, untuk memahami apa sih artinya kita memahami kehendak Tuhan. Di dalam Mazmur 32 ayat 8 dan 9 dikatakan, aku hendak, ya ini Tuhan mengatakan kepada pemazmur, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Perhatikan ayat ini baik-baik ya. Bagaimana kita mengerti akan kehendak Allah? Saya melihat Tuhan itu nggak sedang menyembunyikan kehendaknya buat kita. Lihat dong ayatnya. Jelas banget. Aku hendak mengajar. Aku hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah mau nyatakan, sudah menyatakannya bagi kita. Masalahnya bukan di Tuhan seringkali ya. Masalahnya di siapa? Ya di kita. Saya ketemu anak SMA ya, di kelas 12 juga ya, bukan tahun ini, kelas 12 tahun-tahun yang lalu. Datang sama Kak Alex, lalu nanya gini, Kak Alex, Tuhan mau apa sih buat hidupku? Wah, kayaknya rohani banget pertanyaannya ya. Tuhan mau apa sih Kak buat hidupku? Aku bingung nih Kak, Tuhan maunya apa sih buat hidupku? Terus kemudian saya tanya sama dia, oh, kamu tanya Tuhan mau apa? Kamu rajin baca firman Tuhan nggak, Dek? Wah, langsung dia ngomong, itulah Kak, udah kelas 12 Kak, belajar terus. Aduh, banyak banget Kak. Aduh, aku nggak sempat, nggak punya waktu. Kemarin juga nggak datang kebaktian. Aduh, sibuk banget Kak. Oh, kamu mau tahu kehendak Tuhan, tapi kamu nggak cari Tuhan. Itu kan lucu ya. Padahal Tuhan hendak mengajar, Tuhan hendak menunjukkan. Jadi jangan mimpi cari kehendak Tuhan dengan Alkitab yang kau tutup. Katanya mau tahu kehendak Tuhan, tapi Alkitabnya ditutup. Nggak pernah dibuka. Jadi kadang-kadang masalahnya ini yang Kak Alex bilang tadi ya. Kita bilang apa sih cari kehendak Tuhan, cari kehendak Tuhan. Padahal kita sendiri tidak memberi diri untuk belajar firman Tuhan. Untuk tahu kehendak Tuhan yang sudah jelas. Nah, saya ingatkan begini. Di dalam kehendak Tuhan, ada hal-hal yang sudah jelas. Ada hal-hal yang jelas yang Allah telah nyatakan sebagai kehendaknya dalam firman. Jadi di dalam Alkitab ini banyak hal yang jelas. Tuhan mau kita kudus. Tuhan mau kita hormati orang tua. Tuhan mau kita untuk hidup mengasihi. Tuhan mau kita hidup jujur. Tuhan mau... Jadi banyak hal yang udah jelas. Kalau ditanya apa kehendak Tuhan, ya udah jelas kok di sini ya. Nah, untuk hal-hal yang sudah jelas, maka bagian kita taat. Ya udah, itu hal-hal yang sudah jelas. Tetapi juga, kalau kita perhatikan, di dalam Alkitab ada hal-hal yang tidak jelas dinyatakan. Contohnya, Tuhan, saya mau kuliah di mana ya? Jangan cari di sini. Dalam arti waktu cari di Alkitab, nanti kamu nebak-nebak. Capcicus, 1, 2, 3, amin. Tek, begitu lihat, Yerusalem, jauh amat gitu ya. Nggak ada nama kampus LSPR, kampus BINUS, kampus UI. Nggak ada di Alkitab. Tetapi ada prinsipnya. Jadi untuk hal-hal yang sudah jelas ada di Alkitab, ya taati. Tetapi untuk hal-hal yang mungkin belum terlalu jelas di Alkitab, ingat, Alkitab tetap memberikan kepada kita prinsip-prinsipnya. Karena itu, saya coba mengajak kita lihat ayat 9-nya ya. Bagaimana harusnya respon kita, khususnya untuk hal-hal yang masih belum jelas. Saya tuliskan ayat 9-nya. Menarik. Ketika berbicara tentang Tuhan hendak mengajar, Tuhan hendak menunjukkan jalan di ayat 8, perhatikan ayat 9. Kenapa perbandingannya kuda atau bagal ya? Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal.
Berarti apa yang Tuhan mau sampaikan ya? Kenapa yang difokuskan jangan kayak kuda atau bagal? Nah, ada dua hal nih. Kuda bagal yang pertama tidak berakal. Yang kedua, garang. Sulit dikendalikan. Nah, saya menarik kesimpulan sederhana dari ayat ini untuk membawa kita dalam prinsip lebih jauh ketika hal-hal yang kita gumulkan tidak secara jelas ditulis di Alkitab. Dari ayat ini, maka saya menyimpulkan dua prinsip. Pertama, gunakan akal budi yang Tuhan berikan. Jangan kayak kuda atau bagal yang tidak berakal. Berarti Tuhan juga memimpin kita pakai akal kita. Lalu, teman-teman bisa lihat juga yang bagian selanjutnya. Janganlah seperti kuda atau bagal yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Jangan jadi liar, garang. Makanya saya tuliskan yang kedua prinsipnya ketaatan. Kalau sudah tahu itu kehendak Tuhan, taat. Apalagi kalau untuk hal-hal yang jelas. Aduh, nonton porno nggak ya? Nonton porno nggak ya? Itu nggak usah digumulkan. Terus kemudian, aduh, berdasarkan akal budi. Aduh, taat nggak ya? Taat nggak ya? Itu mah udahlah, langsung taat. Nah, tetapi ketika ada hal-hal yang tidak secara jelas, Tuhan kasih kita akal budi. Kita bisa lihat di Alkitab ada beberapa prinsip firman Tuhan. Dan kemudian kita belajar untuk taat. Untuk memahami kehendak Tuhan. Salah satunya seperti pertanyaan yang mungkin kita bisa gumulkan pagi ini. Kita kerja atau kuliah nih? Career or college? Ini CC or KK ya. Career or college atau kerja atau kuliah. Nah, kayak begitu jangan cari di Alkitab capcis cus tek gitu ya. Nggak ada ayat yang kuliahlah di BINUS. Nggak ada ayat begitu. Yang ada adalah prinsip-prinsip kebenaran yang kalian bisa pertimbangkan dengan akal budi yang Tuhan kasih kepada kalian. Jadi, disinilah kita perlu untuk berpikir. Berpikir yang tentunya di dalamnya kita harus juga menaklukkan pikiran kita kepada kehendak Tuhan. Karena itu rajinlah baca firman-Nya supaya kita dibimbing dalam prinsip-prinsip kebenaran. Nah, saya pikir ini jadi penting nih buat kita. Jadi jangan minta hal yang aneh. Saya kasih contoh begini ya. Pendeta Dr. Stephen Tong pernah bilang begini. Seorang ibu yang anaknya malam-malam sakit, anak balita malamnya sakit, panas, demam sangat tinggi, tidak butuh tanda dari langit, dan dia juga tidak butuh firman Tuhan. Mana ayatnya Tuhan untuk membawa anaknya ke rumah sakit? Kalex ulang ya. Seorang ibu yang anaknya demam tinggi malam hari tidak butuh ayat untuk bawa anaknya ke rumah sakit. Dia juga tidak butuh tanda dari langit, supranatural, nyatakan Tuhan, bawa atau tidak. Dengan nalar seorang ibu, dia bisa ngerti bagaimana pilihan yang diambil. Saya sekali lagi tidak meniadakan bahwa Tuhan bisa berikan firman. Tuhan bisa menunjukkan tanda-tanda supranatural. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pakai itu. Tetapi ada juga hal-hal yang sudah sangat jelas. Berdasarkan akal budi yang sederhana. Kalau kamu nggak belajar nilai jelek, itu kan logis banget. Nggak usah bilang Tuhan kasih tanda dari langit, kenapa nilaiku jelek. Ya kamu belajar apa tidak? Jadi kadang-kadang jangan sok rohani. Hal-hal semua dirohanikan padahal sebenarnya kita mempermainkan Tuhan. Karena mau belajar pun kadang-kadang siswa gitu ya. Belajar pakai prinsip ekonomi. Belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya. Gimana bisa? Maunya begitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ujian juga gitu. Terus nanti doanya, Tuhan, semoga Bapak atau Ibu guru yang periksa matanya dibutakan. Sehingga tiba-tiba semua jadi bagus. Itu mah doa yang aneh gitu ya. Minta orang dibutakan lah. Kadang-kadang juga gitu. Puji Tuhan, gurunya sakit. Loh kok puji Tuhan gitu ya. Karena aduh nggak mau ulangan hari ini. Aduh puji Tuhan, gurunya sakit. Puji Tuhan, gurunya. Jadi kadang-kadang kita melihatnya tidak semestinya. Nah, karena itu kita bisa belajar berpikir. Coba kita mulai berpikir misalnya. Ngapain sih kita kerja? Ngapain sih kita kuliah? Yang mana yang saya harus pilih nih?
logisnya habis SMA, kuliah atau kerja ya? Sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir itu semua tujuannya ingin mandiri kan? Kamu tentu dengan kuliah, nanti habis kuliah kan kerja juga. Kamu mau mandiri, mandiri dalam apa? Mungkin dalam keuangan. Kamu mau mandiri tidak jadi beban buat keluarga. Bekerja, kenapa bekerja duluan? Ya itu juga mau mandiri. Sehingga kita bisa baca artikel, kita bisa timbang-timbang. Nah, saya waktu dulu pernah bawakan sesi seperti ini, ya bisa dipikirkan. Sebenarnya logis-logis aja, coba tanya buat dirimu. Kenapa ya? Apa 5 alasan? Ini 5 alasan tertinggi yang pernah disurvei. Kenapa siswa lulusan SMA bekerja? Pertama, tuntutan ekonomi. Yang kedua, ingin mencari pengalaman bekerja. Yang ketiga, mengisi waktu. Ya. Yang keempat, bekal melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini bahasa positifnya ya. Bahasa negatifnya karena nggak lulus ya. Karena dia nggak lulus, dia harus isi waktu nih. Mungkin tahun depan nyoba lagi. Jadi dia bisa isi waktu sekaligus ini bekal nih. Dia udah pernah punya pengalaman bekerja. Atau juga, ada juga yang bilang, aku jenuh, udahlah. SMA udah cukup deh belajarnya. Nah, kita mesti belajar melihat nih, apa alasan kita. Kenapa? Kamu sendiri mau kerja atau mau kuliah? Nah, itu kan nanti kita mesti ingat juga, karena teman-teman adalah seorang anak di dalam keluarga, libatkan orang tua untuk berpikir bersama. Memang mungkin orang tua bisa jadi beda kehendaknya sama anak, tetapi mari belajar membicarakan berbagai pertimbangan. Nah, misalnya nih ya, ada yang bikin ini caranya ya. Jadi kalau kita bilang bagaimana cara tahu kehendak Tuhan, coba bikin balance sheet, ada untung ruginya. Apa sih untungnya kalau dia sekolah S1? Apa sih untungnya kalau dia kerja dulu? Apa sih untungnya, apa ruginya kalau sekolah? Apa ruginya kalau bekerja? Jadi kadang-kadang kita mesti terbuka untuk timbang-timbang. Karena ya Tuhan memberikan kita akal budi. Jangan kayak kuda atau bagal yang nggak berakal. Atau kadang-kadang gini, Tuhan pagi ini apa firman-Mu, itulah saya kerja apa kuliah. Lah, jangan kemudian menyerahkan pertimbangan yang harusnya kita lakukan langsung kepada pokoknya apa yang saya buka di Alkitab, kalau ada kata kerjanya di situ berarti saya kerja. Itu berarti kamu tidak memakai firman Tuhan dengan tepat. Nah, di samping itu, nah ini mungkin bagian yang perlu kita pahami yang terakhir juga ya, sebelum nanti kita pindah ke topik berikutnya. Bagaimana mengetahui kehendak Allah? Jadi kalau kita gabungkan dengan bagian Alkitab yang lain, sebenarnya dari apa yang kita pelajari hari ini juga, Kak Alex coba simpulkannya begini. Untuk mengetahui kehendak Allah, ya paling jelas lewat firman Tuhan. Ada kepekaan Roh Kudus melalui doa, melalui persekutuan. Maksudnya Tuhan juga bicara lewat saudara-saudara seiman kita. Melalui hamba Tuhan atau orang Kristen yang dewasa, kalian bisa datang dan tanya juga. Melalui orang tua dan guru. Melalui situasi. Ada seorang anak ketika dia mau masuk kuliah, tapi ternyata tahun itu, maaf, orang tuanya meninggal dunia. Papanya pencari nafkah. Dia harus berpikir. Situasinya sedang tidak memungkinkan. Adik masih sekolah. Mungkin kalau dia kuliah bisa, tapi sulit. Jadi ada yang akhirnya berhenti dulu. Postpone, tunda dulu setahun, cari kerja dulu. Tapi saya juga lihat ada yang misalnya dengan kesulitan itu dia cari beasiswa. Atau cari pinjaman dulu, nanti dia masuk, dia cari beasiswa, dia bayar balik. Jadi situasi pun jadi satu pertimbangan. Lalu ini yang nomor 8 tadi, masalah akal ya. Pertambahan kemampuan untuk menalar sesuatu. Makanya kan kalian sebenarnya kita tuh sistem pendidikan yang baik menolong kita menalar, memikirkan. Kalau saya kuliah, untungnya apa? Kalau saya nggak kuliah, untungnya apa? Bagaimana papa? Bagaimana mama? Pendapat mereka. Bagaimana kalimat guru? Apa pendapat mereka? Dan juga hati nurani. Nah, di dalam kita mengetahui kehendak Allah, tidak cuma satu bagian. Seringkali Tuhan berbicara melalui berbagai hal ini. Tetapi pada akhirnya memang kita yang harus mengambil keputusan. Nah, bagaimana nih kalau kita sudah ambil keputusannya? Saya juga menyadari bahwa ada Allah yang membimbing kita.
Ada jaminan yang Tuhan berikan. Makanya kalau Kak Alex selalu ingatkan, kita itu nggak cuma butuh Tuhan waktu mau tamat SMA, waktu tamat kuliah, enggak. Harusnya kita butuh Tuhan setiap waktu hidup kita. Makanya Amsal 3, ini jaminan bimbingan Tuhan ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan. Yakin bahwa memang Tuhan hadir. Tuhan tuh ada, dekat dengan hidup kita. Trust God. When we trust God, the future always holds hope. Kita baru rayakan Paskah, Yesus sungguh hidup. Karena dia hidup, ada hari esok. Hope for the future. Ingat betul, Tuhan yang pegang masa depan kita. Jadi Kak Alex ingin mengajak kita di sesi ini meyakini bahwa Tuhan memang mau membimbing kita. Mari belajar menggunakan semua hal termasuk akal budi yang Tuhan berikan untuk menggumulkan kehendak Tuhan. Dan percaya Tuhan pegang masa depan kita. Satu waktu saya mengunjungi rumah seorang teman, dan saya mau ketemu dia. Kami mau janjian keluar bareng. Tapi kemudian hari itu pas saya datang dia lagi mandi. Dan ternyata papanya itu dokter dan bikin praktek di rumah. Jadi papanya bikin praktek di rumah. Jadi saya akhirnya nunggu di ruang tunggu pasien. Dia nunggu teman saya di ruang tunggu pasien. Saya nunggu di situ. Terus kemudian ada satu gambar yang menarik hati saya. Ya, sambil nunggu saya lihat-lihat dindingnya. Ternyata ada satu gambar yang menarik hati saya. Dan itu kejadiannya udah lebih 30 tahun lalu ya. Tapi itu sangat berkesan begitu ya. Apa yang saya lihat di gambar itu, ada sebuah tulisan. Tulisan itu sebenarnya ada gambar dulu ya. Ada lukisan pantai yang panjang gitu ya. Ada pasirnya di tepi pantai. Ada pasir, ada pantai yang panjang. Lalu di ujung pantai itu ada matahari terbit. Itu bukan sunset ya, itu matahari sunrise. Matahari terbit. Lalu waktu saya perhatikan, di matahari yang terbit itu di bagian bawahnya ada tulisan. Tulisannya begini. Are you afraid about tomorrow? Ya, apakah engkau takut akan hari esok? Jadi ada pertanyaan ini, lalu di bagian bawahnya ada tulisan yang seolah-olah mewakili jawaban Tuhan. Kalimatnya begini. Do not afraid about tomorrow. I was there. Wah teman-teman, kalau kalian ngerti bahasa Inggris ya, ini baru ujian pasti ngerti ya. Bukan I am there. Kalimat ini menyiratkan bahwa yang bagi kita masa depan, Tuhan pun sudah melampauinya, melaluinya. Do not afraid about tomorrow. I was there. Wah, kalimat itu waktu saya renungkan sungguh luar biasa ya. Dan jadi keyakinan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan memimpin masa depan kita. Jadi Kak Alex rindu, jangan takut memasuki masa depan. Percaya pada Tuhan, itu bukan basa-basi, itu bukan nostalgia SMA, kebaktian-kebaktian, cari Tuhan, tapi sungguh-sungguh jalani hidup. Karena Dia Tuhan yang sanggup dan Dia layak kita percaya. Saya tutup dengan pertanyaan ini. Ada yang tahu nggak jumlah rambutmu? Di Alkitab kan ada kalimat ya, Tuhan tahu setiap helai rambut gitu ya. Wah, saya waktu dapat pertanyaan ini unik juga. Ada yang tahu nggak ya jumlah rambut kita ya? Ada yang sempat hitung tadi pagi? Tuhan tahu loh persis jumlah rambut kita. Dan Dia memelihara hidup kita. Yang mana yang paling banyak kira-kira? Nah, ini kan survei ya. Rata-rata paling banyak rambut yang mana? Ternyata surveinya, teman-teman bisa lihat ya. Rambut hitam itu buat kita yang di daerah-daerah
Khatulistiwa ya, agak hitam ya. Rambut merah sebenarnya yang di Khatulistiwa juga merah tuh. Dan pirang itu banyak di negara-negara dingin Eropa ya. Rambut hitam itu kira-kira jumlah rata-ratanya 120.000 helai. Rambut merah 90.000 helai. Rambut pirang ternyata rambut pirang paling banyak ya, 145.000 helai. Wah, waktu saya renungkan ini, Tuhan tahu juga ya, karena Dia yang cipta sih ya. Tuhan tahu nih di daerah dingin nih mesti lebih banyak rambutnya, rata-rata lebih banyak rambutnya. Rambut merah di Khatulistiwa, jangan kebanyakan rambut, keringetan terus dia ya. Jadi lebih sedikit jumlah rambutnya yang di Khatulistiwa. Waktu Alkitab bilang Tuhan tahu jumlah rambut kita, percayakah kita? Teliti sekali. Tuhan pelihara hidup kita. Sampai jumlah rambut di kepala kita pun Dia tahu. Perhatikan gambar-gambar penutup ini ya. Mungkin pernah lihat, silakan perhatikan. Ini namanya zoom. Nah, dari zoom ini teman-teman bisa nebak-nebak ya. Ini gambar apa kira-kira? Zoom ini menolong kita melihat. Ini gambar apa? Nah, ternyata ayam. Perhatikan baik-baik. Next-nya, nah itu ayamnya. Next lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Next lagi. Nah, ini zoom out ya. Jadi ayamnya di luar sana, di dalam nih. Next lagi. Nah, lagi. Wow. Apa ini? Ternyata next lagi. Ada toys di situ ya. Lihat lagi. Ternyata cuma majalah dipegang. Next lagi. Ada orang pegang majalah lagi tiduran. Di mana dia tiduran ini? Dia tiduran, di depannya ada kolam. Di mana ini? Wah, ini di kapal pesiar. Kapal pesiar tuh. Di mana kapal pesiar ini? Kapal pesiarnya ada di bus. Bus ini ada di mana? Wow, di mana itu? Lihat lagi. Oh, ternyata di televisi. TV-nya ada di mana? Ada orang nonton TV, Arizona. Tapi ternyata itu adalah perangko. Perangko itu, kalian lihat ada surat dipegang. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Ada yang lihat dari atas pesawat. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Teman-teman, waktu dapat gambar ini kan gambar zoom out ya. Saya secara jujur coba lihat aspek rohani ya. Iya ya, sedetail itu loh Tuhan pelihara hidup kita. Sangat-sangat detail. Karena itu, bagaimana harusnya respon kita untuk hidup kita, masa depan kita? Saya pikir kalimat Yesus di ayat Matius 6 ayat 31-34 ya. Teman-teman bisa baca, tapi lihat yang Kak Alex garis bawahi. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Ya. Apa yang akan kami makan, kami minum, kami pakai di bagian bawah. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bukan berarti Tuhan melarang kita merencanakan masa depan. Tapi Tuhan mau kita belajar percaya kepada Dia. Ini slide yang menutup sesi ini.
kalimat dari Santo Agustinus kembali dalam bahasa Inggris supaya lebih pas mengutipnya. Trust the past to God's mercy, the present to God's love, and the future to God's providence. Kiranya ini boleh menolong kita untuk punya keyakinan memasuki masa depan bersama dengan Tuhan. Kak Alex berhenti sampai sini dulu untuk sesi ini. Saya persilakan apakah mungkin ada pertanyaan atau ada diskusi yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Yunias masih ada di room. Untuk Kak Alex yang sudah menyampaikan, saya kira hal-hal yang sangat mendasar ya buat kita semua, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang silakan anak-anak kalau ada yang mau bertanya, kita ada waktu untuk tanya jawab untuk session yang pertama ini. Nanti kemudian kita ada istirahat 15 menit, kemudian nanti akan lanjut ke session yang kedua. Silakan kalau ada yang mau tanya. Terima kasih Kak Alex yang sudah menyampaikan untuk session yang pertama ini. Nanya nih, Silakan Pak Alex. Tadi mungkin sudah disampaikan, cuma mungkin bisa dipertajam lagi, Pak Alex. Nah, ini kan kadang-kadang kita nih anak-anak bingung untuk misalnya menentukan jurusan kuliah, karena kadang orang tua itu maunya kita di jurusan A, kita tuh rasanya mau di B. Nah, bagaimana nih kalau ini bertemu masalah seperti ini? Iya. Sebenarnya nanti teknisnya saya bahas di sesi kedua, cuma saya mungkin sadar juga ini pertanyaan yang biasanya banyak yang tanya. Saya ada slide begini ya, sebentar Pak. Ya, kalau kita bicara keinginan antara orang tua dan anak, memang untuk konteks Indonesia atau di budaya timur ya, saya pikir kita pun harus melihat kita ada dalam konteks seperti apa. Di luar negeri anak bisa begitu cukup bebas memilih karena mereka bisa pinjam dari pemerintah uang untuk kuliah. Sementara kalau di Indonesia kan anak selama masih sampai sebelum menikah tuh tinggalnya sama orang tua gitu. Jadi memang ada sedikit perbedaan kebebasan. Nah, bagaimana jika pilihan minat kita beda dengan kehendak orang tua? Prinsipnya sih tetap sadar orang tua adalah wakil Allah bagi kita. Dan taatlah kepada orang tua di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, mungkin ini prinsip yang saya perlu garis bawahi. Poinnya begini. Apakah kita taat kepada semua yang orang tua mau? Nah, di dalam Alkitab dikatakan khususnya untuk ketaatan, taatilah orang tuamu, lalu ada kalimat di belakangnya, di dalam Tuhan. Nah, jadi kalau bicara di dalam Tuhan, itu berarti ketaatan tertinggi tetap kepada Tuhan. Nah, makanya kita mesti paham juga, boleh nggak taat sama orang tua? Kalau yang orang tua kehendaki tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya jangan, nggak boleh taat. Contohnya lah, ini contoh ekstrim. Tiba-tiba orang tua bilang, yuk nak kita bunuh anak tetangga, masa mesti taat? Jadi kita pun taat kepada orang tua di dalam ketaatan yang lebih utama kepada Allah. Nah, jadi bagaimana menyelaraskan prinsip ini? Orang tua wakil Allah, tetapi kan orang tua juga manusia berdosa yang belum tentu semua pendapatnya benar. Maka dalam kaitan perbedaan pendapat, saya pikir ya coba kembangkan komunikasi yang baik dengan orang tua. Tentu teman-teman yang paling tahu orang tuamu seperti apa. Lalu kedua, berdoa untuk mereka jika ada konflik. Saya pikir jangan melawan dulu ya, dalam arti meskipun kita beda pendapat, jangan melawan. Karena bagi saya itu seringkali nggak menolong. Mungkin yang ketiga ini yang penting nih. Terbukalah untuk mendengar alasan-alasan atau pertimbangan yang mereka kemukakan.
Jadi memang banyak kali ketika anak sudah langsung beda yang orang tuanya harapkan, itu langsung tutup diri, pokoknya nggak mau dengar gitu. Nah, belajarlah untuk mendengar pertimbangan yang dikemukakan. Tetapi pada akhirnya memang setelah nanti kita juga bisa melihat ya, yang kayak tadi Kak Alex ceritakan, kita tanya pendapat guru, mungkin kita bisa tanya pendapat teman, kita bisa bergumul dengan kebenaran firman. Pada akhirnya sih kita mesti memutuskan. Nah, itu yang harus diputuskan dalam pergumulan dengan Tuhan. Nah, saya tetap melihat dalam banyak hal tidak selamanya kita harus melihat hal ini seperti menang kalah. Kalau ternyata maunya papa mama akhirnya ini kekalahan, saya kalah, ya udahlah saya jalani, tapi nggak, pokoknya saya nggak suka, tapi udahlah saya jalani. Saya pikir ini bukan masalah menang kalah ya. Kalau apa yang kalian putuskan dalam pertimbangan yang dalam, saya pikir mari tetap lihat itu sebagai sebuah hal yang Tuhan juga berkarya di dalamnya. Nah, di dalam beberapa kasus saya ketemu juga bahwa tidak semua hal itu menjadi sebuah profesi buat kita. Nanti saya jelaskan yang kedua, tapi kira-kira begini. Saya punya teman, dia orang tuanya maunya dia masuk kedokteran. Sementara dia maunya musik. Dia anaknya jago gitar. Mau masuk IKJ, orang tua mintanya masuk kedokteran. Dengan alasan orang tua ya mau jadi apa, jadi pemain musik dan segala macam, nggak ada harapannya, nggak ada masa depannya. Jadi waktu dia bergumul, dia bilang, "Kak, saya bingung ini." Tapi setelah dia bergumul, kami kasih masukan, dia juga coba lihat. Akhirnya dia bilang gini, "Saya coba yang orang tua mau." Dan anak ini memang ketepatan pintar, dia coba kedokteran dapat gitu ya. Masuklah dia kedokteran. Tetapi dia tidak meninggalkan gitarnya. Tapi gitarnya itu dia kembangkan tetap sebagai hobi. Jadi dia, ya karena nggak mungkin kan dia main gitar waktu operasi atau di apa. Dia tetap profesinya adalah dokter. Pekerjaannya adalah dokter, tetapi main gitarnya itu dia kembangkan sebagai hobi. Bahkan di gereja dia membuka training untuk anak-anak remaja bisa belajar gitar. Jadi jangan juga melihat kalau yang kita inginkan tiba-tiba tertutup jalannya, seolah-olah maka kita matikan keinginan itu, padahal bisa jadi itu juga bakat yang Tuhan titip sama teman-teman. Jadi tidak semua bakat jalurnya itu adalah jalur profesi. Bisa juga jalur hobi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Alex. Ya, silakan yang lain mau tanya bisa langsung. Nah, ini mungkin saya nanti akan bahas juga yang kedua sih Pak. Tapi memang begini ya. Kadang-kadang anak-anak ini ya, teman-teman sekarang yang muda-muda itu cuma melihat hasil akhir. Wih, YouTuber, banyak subscriber, lalu kemudian apa? Banyak duit. Nggak ngeliat prosesnya itu sampai jadi YouTuber itu tuh nggak gampang. Jadi kadang-kadang saya juga harus ingatkan, ketika generasi yang lebih tua mungkin tidak melihat YouTuber masuk dalam salah satu profesi. Padahal sekarang kan yang paling kaya YouTuber malah dibanding yang kerja jadi dokter, jadi apa. Kalau lihat secara keuangan ya, yang bayar pajak banyak kan yang YouTuber katanya. Tapi teman-teman harus bisa juga membuktikan, saya pikir ya, membuktikan melalui berbagai proses. Sehingga ya kalau saya sih begini ya, ya silahkan kuliah dengan baik sambil ngembangin channelmu. Nanti sesudah kuliah, kalau kamu sudah bisa lebih mandiri, tidak terbebani dengan keinginan orang tua, karena kamu sudah bisa menentukan lebih mandiri lagi ya, sudah lulus kuliah, nanti mungkin sudah mau masuk ke rumah tangga dan segala macam. Jadi tetap bisa dilakukan. Jadi saya nggak terlalu melihat juga kalau mau jadi YouTuber nggak usah kuliah gitu. Saya masih agak berpikir bisa kok dikerjakan bersama gitu.
Baik, terima kasih Pak Alex. Iya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita istirahat dulu ya. Ya. Gimana Bu Yunias? Istirahat 15 menit, baru kemudian masuk di session yang kedua.